Bayangkan kalian merampok sebuah tempat tanpa menyadari bahwa pemiliknya adalah monster paling berbahaya di negeri ini. Ini adalah kisah tentang satu kesalahan fatal yang mengubah sebuah operasi rahasia menjadi pembantaian berdarah yang tak terlupakan. Sebelum kita masuk ke dalam mimpi buruk ini, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini sekarang. Kelompok sindikat kriminal itu menyerbu sebuah gelanggang sabung ayam tanpa pernah membayangkan bahwa pemilik tempat itu adalah Bang Baron. Jam menunjukkan pukul 10, malam hari Sabtu, tanggal 28 Maret, tahun 2027, ketika 15 mobil Pajero Sport berwarna hitam berhenti serentak di depan gelanggang jago emas di pinggiran kota yang padat dan berdebu. 15 orang bersenjata laras panjang turun dari kendaraan dan mengepung lokasi tersebut, tempat di mana 400 orang sedang mempertaruhkan uang miliaran rupiah dalam pertarungan ayam yang sengit. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang dari organisasi ini adalah bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang tempat paling keramat milik orang paling berbahaya di Indonesia. Udara panas malam itu terasa berat, seolah menyimpan ketegangan yang belum bisa dijelaskan oleh siapapun. Dalam waktu kurang dari 8 jam, kelompok pemberontak ini akan belajar sebuah pelajaran pahit, bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh disentuh, ada kenangan yang tidak boleh dinodai, dan ada warisan yang harganya adalah nyawa. Tolong tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini, dan apakah di daerah kalian masih ada tradisi serupa. Gelanggang jago emas berdiri kokoh di area tersembunyi di pinggiran kawasan industri layaknya sebuah kuil yang didedikasikan untuk tradisi kuno perjudian. Dinding beton yang dicat warna kusam menyimpan 12 tahun sejarah dengan 500 kursi kayu jati yang sudah tua dan bau khas yang permanen campuran antara aroma tanah, bulu ayam asap, rokok kretek, dan uang tunai. Setiap malam minggu tempat ini berubah menjadi kawah mendidih, di mana orang-orang berjaket kulit dan bersepatu mahal mempertaruhkan kekayaan mereka, sementara ayam-ayam Bangkok juara menyabit udara dengan taji baja mereka. Teriakan pasang 10 juta dan tahan 5 juta bergema, memantul di atap seng seperti doa-doa dari agama yang gelap. Pak Karman, seorang administrator berusia 60 tahun, dengan tangan yang kasar, karena 40 tahun, merawat ayam mengawasi setiap pertarungan dari kursi rotannya tepat di pinggir arena utama. Pak Karman sudah 12 tahun mengelola bisnis ini untuk seorang pemilik yang belum pernah ia temui secara langsung. Setiap bulan, seorang kurir tanpa nama datang mengambil keuntungan bersih sebesar 5 miliar rupiah yang berasal dari taruhan resmi dan operasi lain yang Pak Karman pilih untuk tidak tanyakan. Administrator tua itu tahu bahwa gelanggang ini memiliki pemilik yang sangat kuat, seseorang yang namanya tidak pernah disebut, seseorang yang instruksinya hanya datang lewat telepon dengan suara yang disamarkan. Selama 12 tahun, Pak Karman memegang teguh satu aturan emas kelola. Dengan baik jangan banyak tanya, dan pastikan gelanggang berjalan lancar seperti jam tangan mahal. Kesetiaannya itu telah diganjar dengan gaji yang sangat besar, 50 juta rupiah per bulan. Dan ketenangan batin karena tidak ada preman pasar yang berani mengusik bisnisnya. Apa yang Pak Karman tidak tahu adalah bahwa pemilik sejati dari gelanggang jago emas adalah Baron Prakoso, yang dikenal di dunia hitam sebagai Bang Baron, pimpinan tertinggi dari sindikat Nusantara Baru. Bang Baron membeli gelanggang ini 12 tahun lalu karena alasan yang jauh lebih dalam daripada sekadar uang. Ayahnya Pak Eko adalah seorang pelatih ayam kampung seumur hidupnya. Di tanah yang sama ini, ketika Bang Baron masih bocah ingusan berusia 8 tahun, dengan lutut lecet dan mata berbinar, ayahnya mengajarinya cara memegang ayam aduan, cara membaca gerakannya, dan cara memahami kehormatan sebuah tradisi. Setiap sentimeter dari tempat ini menyimpan kenangan tentang satu-satunya pria yang dicintai Bang Baron lebih dari apapun di dunia ini. Bagi Bang Baron, gelanggang jago emas bukan sekadar bisnis yang menghasilkan 5 miliar per bulan untuk mencuci uang sindikat, melainkan sebuah tempat suci pribadi.
di mana kenangan ayahnya tetap hidup dalam setiap teriakan taruhan, dalam setiap kepakan sayap, dan dalam setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah arena. Bang Beren mengunjungi gelanggang ini 3 atau 4 kali setahun selalu dengan penyamaran memakai topi nelayan kumal, kacamata hitam, dan kumis palsu. Dia duduk di kursi paling belakang bertaruh 100 juta rupiah pada ayam-ayam yang mengingatkannya pada ayam yang dulu dipelihara ayahnya. Dan selama 2 jam, dia mengizinkan dirinya menjadi bocah kecil. Itu lagi sebelum kembali menjadi monster yang ditakuti semua orang. Namun pada Sabtu malam, tanggal 28 Maret ini, Bang Baron tidak ada di gelanggang. Dia berada 200 km jauhnya, dalam sebuah pertemuan strategis dengan para komandan organisasinya di sebuah villa mewah tertutup di kawasan elit Sentul. Sementara dia memeriksa peta rute distribusi dan mendengarkan laporan operasi dari 5 provinsi ponsel, khususnya tergeletak bisu di atas meja kayu jati. Bang Baron tidak tahu bahwa pada detik ini tempat sucinya sedang berada di ujung tanduk kehancuran. Dia tidak tahu bahwa sebuah sel pemberontak dari sindikatnya sendiri yang dipimpin oleh seorang pembunuh ambisius berjuluk Si Hantu telah memutuskan untuk membiayai kudeta internal mereka dengan merampok bisnis-bisnis yang mereka kira tidak dijaga. Pak Karman baru saja selesai menghitung uang taruhan dari pertarungan kelima malam, itu 600 juta rupiah dalam bentuk uang kertas kusut yang berbau keringat dan ambisi. Dia menyimpan uang tunai itu ke dalam brankas baja portabel di bawah meja kerjanya di kantor belakang gelanggang. Di luar sana, arena utama sedang bersiap untuk pertarungan puncak seekor ayam Bangkok merah melawan ayam Birma hitam dengan taruhan minimal 50 juta rupiah. Kursi-kursi penonton terisi penuh 400 orang berteriak dan mengacungkan uang di udara. Panasnya bulan Maret bercampur dengan kabut asap rokok dan aroma kopi hitam yang tumpah. Waktu menunjukkan pukul 10:17 malam, ketika 15 mobil Pajero hitam itu memarkir kendaraan mereka dalam formasi setengah lingkaran tepat di depan pintu utama gelanggang Jago Emas. Mesin mobil dibiarkan menyala, lampu depan dimatikan. 15 pria mengenakan pakaian taktis serba hitam dan penutup wajah turun dengan keheningan ala militer masing-masing, menenteng senapan serbu otomatis. Si Hantu, seorang pembunuh bayaran berusia 32 tahun dengan bekas luka berbentuk bulan sabit di bawah mata kirinya, mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat. 15 orang itu bergerak maju menuju pintu, masuk gelanggang dengan presisi sebuah operasi yang sudah dilatih ratusan kali tanpa menyadari bahwa langkah kaki mereka sedang menuju gerbang neraka. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya tentang dunia bawah tanah yang jarang terungkap. Pintu utama gelanggang Jago Emas meledak ke arah dalam akibat tendangan keras yang merontokkan engsel besi yang sudah berkarat. 15 anggota pasukan khusus itu menyerbu masuk dengan formasi taktis moncong senapan, mengarah ke atap, dan teriakan mereka menggema serentak memerintahkan semua orang untuk tiarap ke lantai. Saat itu juga suara riuh 400 penjudi yang sedang bertaruh terpotong, seketika seolah ada tangan raksasa yang mencabut kabel audio dunia. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya hanya ada keheningan teror yang murni. Lalu kekacauan pun pecah. Wanita berteriak histeris, para pria melempar tubuh mereka ke bawah meja kursi-kursi kayu jati, terguling menciptakan suara gaduh yang mengerikan. 2 ekor ayam aduan di tengah arena yang bingung oleh keributan itu justru saling menyerang dengan kemarahan liar, sementara pemilik mereka lari bersembunyi menyelamatkan diri. Si Hantu berjalan menyusuri lorong tengah gelanggang dengan ketenangan seorang eksekutor yang sudah melakukan 20 perampokan serupa. Senapannya mengarah ke langit-langit, seng jarinya menari di dekat pelatuk, dan suaranya terdengar lantang berkat akustik ruangan itu. Dia mengumumkan bahwa ini adalah perampokan, memperingatkan agar tidak ada yang bergerak jika tidak ingin mati, karena mereka hanya menginginkan uang taruhan, lalu pergi. 2 anak buahnya melompat ke arena, melepaskan 2 tembakan ke udara yang membuat debu berjatuhan dari balok kayu atap
dan membuat ayam-ayam aduan lari ketakutan ke sudut ring. Seorang pria parubaya berjas abu-abu mencoba mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Namun seorang penyerbu langsung menghantam tangannya dengan popor. Senapan seraya membentak agar jangan ada yang mencoba menelepon siapapun. Di kantor belakang Pak Karman mendengar keributan itu. Tangannya yang sedang memegang segepok uang 50 ribuan membeku di udara. Jantung tuanya berdegup begitu kencang, hingga suaranya terdengar di telinganya sendiri seperti tabuhan jenderang perang. Pak Karman mengenali suara itu suara senapan serbu, teriakan panik dan kebisingan khas sebuah operasi kekerasan. Dia telah mengelola tempat ini selama 12 tahun tanpa satu insiden pun, dan kini dalam hitungan detik dunia teraturnya runtuh berkeping-keping. Dia bangkit dari kursi kulitnya yang usang berjalan ke pintu kantor dan membukanya sedikit untuk mengintip. Apa yang dilihat Pak Karman membuat darahnya terasa membeku. 15 pria bersenjata lengkap menguasai gelanggang, seolah mereka adalah pemilik tempat itu. 4 orang berkeliling membawa tas besar berwarna hitam, menodong para penonton memaksa mereka menyerahkan dompet jam tangan dan gepokan uang tunai dengan tangan gemetar. 3 orang lainnya menjaga pintu keluar dengan senapan siap tembak. Si hantu berjalan menuju arena utama, naik ke panggung kayu, tempat biasanya wasit mengumumkan pemenang, dan berteriak dengan nada yang tidak menerima bantahan. Dia menuntut seluruh uang taruhan malam ini, setiap lembar rupiah yang ada, dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Seorang penjudi berusia 40 tahun dengan kemeja batik mahal memberanikan diri berbicara dari posisinya di lantai. Dia mengingatkan para perampok itu bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Sindikat Nusantara Baru dan mereka sama saja sedang menandatangani surat kematian mereka sendiri. Si hantu tertawa. Suara tawa yang kering dan tanpa humor memantul di dinding beton. Dia berjalan menghampiri pria itu berjongkok hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dan menjawab dengan nada dingin yang menusuk tulang. Dia berkata bahwa merekalah sindikat itu unit operasi khusus dan menegaskan bahwa gelanggang ini tidak memiliki perlindungan dari siapapun. Pria di lantai itu memejamkan mata dan berdoa dalam diam. Si hantu bangkit berdiri dan memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat aksi, karena mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum polisi sektor setempat tiba. Saat itulah Pak Karman mengambil keputusan paling berani sekaligus paling bodoh dalam hidupnya. Dia keluar dari kantornya berjalan menuju arena utama dengan kedua tangan terangkat. Suaranya yang terbiasa meneriakkan taruhan selama 40 tahun terdengar berwibawa di tengah kekacauan itu. Dia memperingatkan mereka dengan tegas bahwa gelanggang ini memiliki pemilik seorang pemilik yang sangat kuat. Dan jika mereka membawa lari uang itu, mereka semua akan mati. Si hantu berputar di atas tumitnya, menatap lelaki tua yang berani menantangnya. Sesaat ada kilatan rasa hormat di matanya, namun segera hilang digantikan oleh tatapan meremehkan. Dia menjawab dengan kasar bahwa dia tidak peduli siapa pemiliknya, karena hari ini dialah pemiliknya dan dia akan mengambil apapun yang dia inginkan. Menghancurkan kunci brankas portabel dengan linggis dan palu lalu menguras 600 juta rupiah uang taruhan dari 5 pertarungan awal. Sementara itu, anak buah yang lain telah mengumpulkan 2,4 miliar rupiah dari para penonton berupa uang tunai, jam tangan Rolex, kalung emas, dan cincin berlian. Total jarahan malam itu mencapai angka fantastis 3 miliar rupiah. Si hantu mengawasi anak buahnya mengisi 3 tas besar dengan uang dan perhiasan. Dia memeriksa arlojinya 9 menit telah berlalu sejak mereka masuk saatnya untuk pergi. Si hantu berjalan menuju pintu, keluar berhenti sejenak di ambang pintu utama, lalu berbalik untuk menyampaikan pesan terakhir kepada 400 orang yang masih tiarap di lantai. Dia berteriak agar mereka menyampaikan pesan kepada siapapun pemilik tempat ini bahwa si hantu pernah datang ke sini, dan jika pemilik itu ingin uangnya kembali, dia harus datang mengambilnya sendiri. 15 perampok itu keluar dengan formasi rapi melompat
ke dalam mobil-mobil Pajero hitam mereka dan menghilang ditelan malam pinggiran kota, meninggalkan jejak teror dan penghinaan yang mendalam. Pak Karman berdiri mematung di tengah gelanggang yang porak-poranda dikelilingi kursi terbalik, dan orang-orang yang menangis menyadari dengan ngeri bahwa dia baru saja menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di antara 400 orang yang masih tiarap di lantai gelanggang Jago Emas, ada satu pria yang luput dari perhatian siapapun. Dia mengenakan celana jeans pudar kemeja kotak-kotak lusuh dan topi baseball yang menutupi separuh wajahnya. Namanya adalah Rian Santoso, seorang pria berusia 38 tahun yang menjabat sebagai Komandan Operasi Khusus Sindikat Nusantara Baru dengan akses langsung ke Bank Baron. Malam itu, Rian sebenarnya sedang menikmati masa liburnya bertaruh 20 juta rupiah pada ayam Bangkok Merah ketika 15 orang bersenjata itu menyerbu masuk. Sekarang saat orang-orang lain mulai bangkit dengan tubuh gemetar, Rian tetap diam, otaknya memproses informasi dengan kecepatan seorang militer. Rian mengenali 3 dari 15 penyerbu itu dari suara dan gerak-gerik tubuh mereka. Mereka adalah anggota sel si hantu kelompok pembangkang yang sudah 6 bulan beroperasi di pinggiran aturan sindikat, mengambil pekerjaan kotor tanpa izin dan menantang struktur komando. Rian tahu bahwa si hantu adalah pembunuh ambisius yang merekrut orang-orang sakit hati untuk membentuk kerajaannya sendiri. Namun apa yang Rian tidak tahu sampai detik ini adalah bahwa si hantu telah melanggar batas suci pengkhianatan. Dan yang jauh lebih parah, dia baru saja merampok bisnis yang merupakan milik pribadi Bank Baron. Rian menunggu 5 menit setelah para perampok itu pergi. Dia bangkit dari lantai menepuk debu dari celananya dan berjalan menuju pintu, keluar dengan langkah tenang dan terukur. Di luar malam, terasa sunyi kecuali suara sirin polisi yang terdengar sayup-sayup mendekat dari kejauhan. Rian masuk ke dalam mobil Toyota Hilux hitam miliknya, yang diparkir 2 blok jauhnya menyalakan mesin, dan berkendara menuju area gelap di parkiran sebuah minimarket yang sudah tutup. Dia mengeluarkan ponsel enkripsi, khusus menekan 1 nomor yang hanya diketahui oleh 20 orang di seluruh Indonesia, dan menunggu. Telepon berdering 3 kali sebelum suara berat dan tenang menjawab dari seberang sana. Rian melapor dengan nada datar bahwa dia memiliki situasi kritis. Suara Bang Baron di ujung telepon tidak berubah memerintahkan Rian untuk bicara. Rian menarik napas panjang dan memberikan laporan dengan presisi militer. Dia menjelaskan bahwa sel si hantu baru saja merampok gelanggang Jago Emas 15 orang bersenjata, membawa lari 3 miliar rupiah uang tunai dan perhiasan disaksikan oleh 400 orang. Rian juga menyampaikan pesan terakhir si hantu yang menantang pemilik gelanggang untuk datang sendiri jika ingin uangnya kembali. Di seberang telepon hanya ada keheningan. Keheningan yang begitu dalam dan berat, seolah Rian bisa merasakan tekanan samudra menghimpit paru-parunya. 30 detik berlalu. Rian hanya bisa mendengar napasnya sendiri, detak jantungnya, dan dengungan statis saluran telepon. Kemudian suara Bang Baron kembali terdengar. Tetapi itu bukan lagi suara pemimpin strategis yang tenang, melainkan suara seorang pria yang jiwanya baru saja dicabik-cabik dari dadanya. Dengan suara bergetar, Bang Baron bertanya untuk memastikan bahwa tempat yang diserang itu adalah gelanggang miliknya, tempat di mana mendiang bapaknya dulu mengajarinya cara merawat ayam. Rian memejamkan mata dan membenarkan hal itu. Hening lagi, sejenak lalu keluarlah perintah yang Rian tahu akan mengubah peta dunia hitam dalam 24 jam ke depan. Bang Baron memerintahkan mobilisasi maksimal, menetapkan status kode merah mutlak. Dia menginginkan si hantu dan ke-15 anak buahnya ditangkap hidup-hidup. Dia ingin setiap rupiah dari 3 miliar itu kembali, dan dia menegaskan kepada Rian bahwa masalah ini adalah urusan pribadi. Rian menutup telepon dan duduk diam di dalam mobilnya selama 2 menit, mencoba mencerna besarnya bencana yang baru saja dimulai. Selama 12 tahun bekerja untuk Bank Baron, dia sering melihat bosnya memerintahkan eksekusi massal atau operasi brutal yang melumpuhkan kota.
Tapi dia belum pernah mendengar emosi seperti itu dalam suara bosnya, campuran antara rasa sakit kemarahan karena kenangan yang dinodai dan dahaga akan pembalasan dendam. Rian menelepon nomor lain di ponsel enkripsinya, dan panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama oleh suara muda yang sigap. Dengan nada yang tidak menoleransi keraguan, Rian memerintahkan pengaktifan protokol perburuan segera. Targetnya adalah sel lengkap, si hantu 15 orang prioritas tangkap hidup. Rian memerintahkan mobilisasi 150 pasukan elit, pelacakan satelit, pengaktifan informan di seluruh kampung, dan penjagaan di setiap pintu keluar tol dan jalan tikus. Dia memberi tenggat waktu kurang dari 8 jam untuk mendapatkan lokasi tepat mereka. Suara muda di seberang sana bertanya tentang tingkat kekuatan yang diizinkan. Rian menatap langit malam yang gelap, di mana bintang-bintang bersinar acuh tak acuh pada neraka yang akan terjadi. Lalu menjawab bahwa level kekuatan adalah maksimal karena bos besar menuntut keadilan pribadi. Sementara itu di sebuah villa mewah, tertutup di kawasan Sentul, Baron Prakoso duduk di kursi. Kulit impornya dikelilingi oleh 5 komandan yang mengamati dalam diam. Baron berusia 55 tahun dengan rambut memutih yang dipangkas pendek dan tangan besar yang kasar, tangan yang dulu memegang ayam aduan sebelum memegang kendali imperium kriminal. Matanya yang biasanya dingin dan penuh perhitungan, kini berkilat dengan sesuatu yang dikenali para komandannya sebagai bahaya murni, air mata yang ditahan. Baron berbicara dengan suara rendah, nyaris berbisik. Namun setiap katanya jatuh laksana vonis mati. Dia bercerita bahwa bapaknya membeli ayam aduan pertamanya dengan uang hasil kerja kuli selama 3 bulan. Bapaknya mengajarkan bahwa ayam jago tidak bertarung karena kebencian, melainkan bertarung demi kehormatan. Bagi Baron, gelanggang itu adalah wujud kehormatan bapaknya. Dan para pengkhianat itu baru saja meludahinya. Baron bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke taman gelap dan terus berbicara seolah sedang berdialog dengan arwah bapaknya. Dia berjanji kepada bapaknya, Pak Eko, bahwa dia akan membersihkan kenangan itu. Dia bersumpah akan mengambil kembali setiap rupiah yang dicuri dan akan mengajarkan kepada para pengkhianat itu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak boleh disentuh. Ada kenangan yang sakral, dan ada warisan yang harus dibela dengan nyawa. Kelima komandan itu saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang langka dan mengerikan. Momen di mana penjahat paling berkuasa di Indonesia kembali menjadi bocah 8 tahun yang mencintai bapaknya melebihi segalanya di dunia. Menurut kalian, apakah keputusan Pak Karman untuk menantang para perampok tadi adalah tindakan berani atau justru tindakan bodoh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ceritakan apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisinya. Jam menunjukkan pukul 2:37 pagi hari Minggu 29 Maret ketika 150 pasukan khusus dari Sindikat Nusantara baru bergerak serentak dari 5 titik berbeda di wilayah Jabodetabek. Mereka bukanlah preman jalanan biasa, melainkan mantan anggota satuan elit pecatan polisi dan orang-orang yang terlatih dalam taktik tempur kota. Setiap orang mengenakan rompi anti peluru level 4, menenteng senapan serbu impor, membawa radio komunikasi enkripsi, dan selembar foto tercetak wajah si hantu beserta ke-15 anak buahnya. Perintah yang mereka terima jernih seperti air pegunungan: tangkap hidup-hidup, amankan kembali seluruh uang, dan pastikan tidak ada saksi mata warga sipil. Rian Santoso mengordinasikan operasi ini dari dalam sebuah Toyota Land Cruiser hitam yang dimodifikasi lengkap dengan sistem pelacakan satelit dan komunikasi langsung dengan 18 informan yang tersebar di wilayah kunci Jawa Barat. Petunjuk pertama masuk pada pukul 3:42 pagi. Seorang informan yang bekerja sebagai petugas SPBU di kawasan Ciawi melaporkan bahwa 15 pria dengan 3 mobil Pajero Sport hitam baru saja mengisi bensin 20 menit yang lalu. Mereka membayar tunai dengan uang pecahan 100.000 baru dan bertanya tentang jalur alternatif tercepat menuju kawasan pegunungan di Cipanas, menghindari jalan utama puncak yang sering ada razia.
Rian segera menandai lokasi itu di peta digitalnya. Cipanas berjarak sekitar 2 jam perjalanan sebuah daerah pegunungan yang dingin dengan ratusan villa peristirahatan yang terisolasi wilayah yang sempurna untuk bersembunyi. Rian memerintahkan 50 pasukannya untuk memblokir 3 akses jalan tikus yang menuju ke sana. Membelah kabut pagi menuju pegunungan, sementara 50 sisanya tetap di Jakarta untuk memantau kamera CCTV jalan tol dan menekan informan lain. Pada pukul 5:18 pagi, informan kedua mengonfirmasi lokasi target. 3 mobil Pajero hitam itu terlihat memasuki sebuah kompleks villa tua yang terbengkalai 8 km di sebelah utara Cipanas, sebuah properti yang dulunya milik seorang bandar narkoba yang dieksekusi mati 3 tahun lalu. Villa itu memiliki bangunan utama 2 lantai, dikelilingi oleh perkebunan teh yang sunyi dan jalan tanah berbatu yang menghubungkannya dengan jalan raya. Rian mempelajari citra satelit tempat itu secara langsung. 3 mobil target terparkir di halaman depan, ada pergerakan orang di dalam, dan lampu menyala di lantai 2. Rian tersenyum kecut tanpa rasa humor. Si hantu melakukan kesalahan klasik amatir, dia mengira jarak yang jauh sama dengan keamanan. Pukul 6:43 pagi, ketika matahari mulai menyinari kabut tebal, puncak dengan warna jingga pucat 50 pasukan elit telah mengepung villa itu dalam formasi lingkaran sempurna. 20 orang memblokir jalan tanah, 15 orang penembak jitu mengambil posisi di bukit kebun teh yang mengelilingi properti, dan 15 lainnya merayap maju melalui semak-semak basah. Rian Santoso memimpin tim penyerbu utama 10 orang yang bergerak bagaikan bayangan di antara pohon pinus. Rencananya sederhana namun brutal. Putuskan aliran listrik, lemparkan granat gas air mata melalui jendela, tunggu 30 detik lalu, masuk dengan masker gas dan lumpuhkan mereka semua. Tepat pukul 7:11 pagi, Rian memberi perintah serang. Seorang anak buahnya memotong kabel listrik utama dengan tang besar dan villa itu seketika tenggelam dalam kegelapan. 3 detik kemudian, 6 granat gas air mata meledak secara bersamaan menembus kaca jendela lantai 1 dan 2. Asap putih yang pekat dan pedih membanjiri bagian dalam rumah seperti kabut beracun. Teriakan panik dan batuk-batuk terdengar dari dalam. Rian dan 10 orang timnya mendobrak pintu depan menyerbu masuk. Dengan senter taktis yang menyilaukan, wajah mereka tertutup masker gas hitam yang menyeramkan. Pemandangan di dalam sangat menyedihkan. 15 anak buah si hantu tersandung-sandung buta. Karena gas menangis dan terbatuk hebat, mencoba mencari senjata mereka di tengah kepulan asap. Operasi penangkapan itu hanya memakan waktu tepat 4:27. Ke-15 pengkhianat itu diringkus tangan dan kaki mereka diikat dengan kabel tias plastik yang kuat, lalu dilemparkan ke lantai ruang tamu seperti karung beras. Rian menemukan 3 tas besar berisi uang 3 miliar rupiah disembunyikan di dalam lemari pakaian di kamar lantai atas. Dia menghitung uang itu dengan kecepatan mesin. 2.999.800.000 rupiah, kurang 200.000 perak. Rian menuruni tangga, menghampiri si hantu yang terkapar di lantai dengan mata merah bengkak dan bertanya dengan suara tenang yang mengerikan. Dia menanyakan kemana perginya sisa uang 200.000 rupiah itu. Si hantu sambil meludah darah dan menahan perih menjawab dengan suara parau bahwa uang itu dipakai untuk beli bensin dan rokok di jalan. Rian mengangguk pelan mengeluarkan ponsel enkripsinya dan menelpon Bang Beren. Panggilan itu diangkat pada dering pertama. Rian melapor bahwa target sudah diamankan. 15 orang ditangkap hidup, uang 3 miliar kembali dikurangi 200.000 rupiah yang dipakai untuk beli bensin. Rian bertanya kemana dia harus membawa sampah-sampah ini. Jawaban Bang Beren terdengar singkat dan tajam. Bawa mereka ke gelanggang. Dia ingin bicara dengan mereka tepat di tempat yang telah mereka nodai. Rian memutus sambungan telepon.
dan memerintahkan pasukannya untuk mengangkut ke-15 tahanan itu ke dalam mobil lapis baja. Konvoi itu meninggalkan villa di Cipanas pada pukul 7:52 pagi, meninggalkan bau gas air mata dan aroma ketakutan yang masih menggantung di udara pegunungan. Perjalanan kembali ke pinggiran kota membutuhkan waktu 2,5 jam. 15 anak buah si hantu berdesakan di bagian belakang mobil box, tanpa jendela terikat mulut diselotip, dan sadar sepenuhnya bahwa setiap kilometer yang mereka tempuh mendekati Jakarta adalah satu langkah lebih dekat menuju ajal mereka. Si hantu dengan luka di wajahnya yang kini membengkak memejamkan mata dan berdoa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Dia tidak berdoa untuk keselamatan karena dia tahu tidak ada ampun bagi orang yang menghina kenangan keluarga Bang Beren. Dia berdoa untuk kematian yang cepat, berharap peluru di kepala bukannya siksaan berjam-jam. Dia berdoa sambil menyadari bahwa doa seorang pengkhianat mungkin tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Jam menunjukkan pukul 10:20, 2 menit pagi hari Minggu 29 Maret. Ketika iring-iringan mobil lapis baja itu tiba di gelanggang Jago Emas. Tempat itu tertutup rapat pintu besi. Utamanya terkunci dengan gembok dan rantai baru yang dipasang oleh Pak Karman pada jam 6 pagi setelah dia menghabiskan sepanjang malam membersihkan sisa-sisa kekacauan perampokan. Rian Santoso turun dari mobil paling depan berjalan menuju pintu gerbang dan memukul besi itu dengan kepalan tangannya sebanyak 3 kali. Pak Karman membuka pintu dengan tangan gemetar. Wajah tuanya yang berkeriput tampak sangat lelah dan ketakutan akibat trauma 12 jam terakhir. Rian berbicara dengan nada datar tanpa emosi. Dia memberitahu Pak Karman bahwa pemilik gelanggang sedang dalam perjalanan dan mereka membutuhkan tempat itu selama 2 jam. Pak Karman mundur selangkah membiarkan 50 orang pasukan khusus itu masuk dan menduduki gelanggang seperti tentara pendudukan. Ke-15 tahanan itu diseret paksa menuju arena utama dan dilemparkan ke tanah yang masih berbau amis darah ayam. Ikatan plastik di tangan mereka diganti dengan rantai besi berat yang dikaitkan ke tiang-tiang kayu penyangga atap. Si hantu dan 14 anak buahnya dipaksa berlutut dalam formasi setengah lingkaran menghadap ke pintu masuk utama menunggu kedatangan pria yang kenangannya baru saja mereka injak-injak. Pak Karman mengawasi dari pintu kantornya. Jantungnya berdegup begitu kencang, takut kalau dia akan terkena serangan jantung di tempat itu. Tepat pukul 11:07 siang, sebuah mobil Alphard hitam anti peluru berhenti di depan gelanggang. Pintu belakang terbuka dan keluarlah Baren Prakoso. Bang Beren mengenakan celana bahan gelap, kemeja putih polos yang rapi, dan sepatu kulit yang mengkilap tanpa perhiasan mencolok. Dia tidak membawa senjata apapun yang terlihat. Dia tidak butuh senjata ketika dia dikelilingi oleh 50 pembunuh bayaran yang siap mati untuknya, tanpa berpikir 2 kali. Bang Beren berjalan memasuki gelanggang dengan langkah pelan dan terukur, seolah dia sedang memasuki sebuah masjid atau gereja tua. Matanya menyapu dinding, kusam kursi-kursi kayu jati, dan arena tanah tempat, di mana bapaknya dulu mengajarinya tentang kehormatan seorang petarung. Bang Beren melangkah masuk ke tengah arena dan berhenti tepat di depan 15 orang yang terantai itu. Selama 30 detik penuh, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka dengan mata yang sudah melihat terlalu banyak kematian, terlalu banyak pengkhianatan, dan terlalu banyak rasa sakit. Kemudian Bang Beren berbicara, dan suaranya bukanlah suara pimpinan sindikat paling kejam di Indonesia, melainkan suara seorang anak laki-laki yang menangisi memori bapaknya yang dinodai. Dia berkata, pelan, bahwa tempat ini bukanlah bisnis baginya. Tempat ini adalah di mana bapaknya membawanya saat dia berusia 8 tahun, menaruh seekor ayam jago di tangannya dan berkata, "Nak, ayam jago tidak bertarung karena benci, tapi karena harga diri. Dan laki-laki yang tidak punya harga diri bukanlah laki-laki melainkan sampah." Bang Beren berjalan memutari para tahanan. Itu sepatu kulitnya mengangkat debu halus dari tanah arena. Dia melanjutkan ceritanya kali ini dengan air mata yang mengalir di pipi yang kasar.
Dia bercerita bahwa bapaknya meninggal 18 tahun yang lalu karena sakit paru-paru, dan di ranjang kematiannya, bapaknya memintanya berjanji untuk tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Bang Baron membeli tempat ini 12 tahun lalu untuk menepati janji itu, untuk memiliki satu tempat di mana roh bapaknya masih terasa hidup. Lalu dia menatap tajam ke arah para tawanan dan berkata dengan suara bergetar, menahan amarah, bahwa mereka masuk ke sini dan mencuri kenangan itu seolah itu adalah barang murahan. Si hantu yang berlutut di tengah barisan menemukan sedikit keberanian untuk berbicara. Suaranya pecah terdistorsi oleh rasa takut dan penyesalan yang terlambat. Dia bersumpah demi nyawa ibunya bahwa mereka tidak tahu tempat ini adalah milik Bang Baron. Dan jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah berani menyentuhnya. Bang Baron memotong ucapan itu dengan mengangkat satu tangan. Dia bertanya dengan nada sinis, apakah pembelaan mereka hanyalah ketidaktahuan? Bang Baron berjongkok hingga sejajar dengan mata si hantu dan melanjutkan ucapannya. Dia mengingatkan si hantu bahwa dia sudah 6 bulan beroperasi secara liar merekrut anak buah, mengambil pekerjaan tanpa izin, dan menantang kekuasaan sindikat. Bang Baron menyebutnya sebagai pengkhianat dan pengecut. Dia kemudian berdiri memunggungi ke-15 tahanan itu dan berjalan ke titik tengah, arena tempat di mana semalam 2 ekor ayam bertarung dikelilingi 400 orang. Saat pertama kali bapaknya membawanya ke sini, ketika tempat ini hanyalah tanah kosong dengan pagar bambu reyot, dia teringat bagaimana bapaknya mengajarinya memegang ayam tanpa menyakitinya, membaca sorot matanya, dan memahami semangat juangnya. Kemudian Bang Baron berbalik dan memberikan perintah yang ditunggu semua orang. Bawa mereka ke gudang interogasi. Dia ingin setiap orang dari mereka memahami harga yang harus dibayar karena telah menodai sesuatu yang suci. 50 pasukan khusus itu menyeret ke-15 tahanan keluar dari gelanggang. Si hantu berteriak memohon ampun, menangis seperti anak kecil saat diseret menuju mobil box. 14 anak buahnya hanya diam membisu, sadar bahwa kata-kata sudah tidak berguna karena mereka telah melanggar batas yang tidak memiliki jalan kembali. Dalam waktu kurang dari 5 menit, gelanggang itu kembali kosong dan sunyi, kecuali Bang Baron Rian dan Pak Karman yang masih berdiri mematung di depan pintu kantornya. Bang Baron berjalan menghampiri administrator tua itu dengan langkah berat, seolah setiap langkah memakan sisa umurnya. Dia berhenti di depan Pak Karman dan berbicara dengan nada lembut. Dia meminta Pak Karman untuk duduk karena ada hal penting yang perlu didengarkan. Pak Karman merasa kakinya yang tua akan runtuh karena ketakutan. Dia telah mengelola tempat ini selama 12 tahun tanpa tahu siapa pemilik aslinya, dan sekarang di hadapannya berdiri orang paling dicari di republik ini, hantu yang menguasai dunia hitam. Bang Baron menunjuk 2 kursi kayu di pinggir arena. Pak Karman menurut seperti robot, tangannya gemetar hebat sehingga dia harus mendudukinya agar tidak terlihat. Bang Baron duduk di sebelahnya, melepas kacamata hitamnya dan meletakkannya di pangkuan. Dia memuji Pak Karman yang telah mengelola tempat ini dengan jujur dan dedikasi. Selama 12 tahun, tidak pernah mencuri serupiah pun, tidak pernah bertanya macam-macam, dan tidak pernah membuat masalah. Karena itulah, Bang Baron ingin Pak Karman tahu kebenarannya. Dia memperkenalkan dirinya secara resmi, nama saya Baron Prakoso, pemilik asli gelanggang Jago Emas dan pimpinan sindikat Nusantara Baru. Pak Karman memejamkan mata. Sebagian dirinya sudah menduga hal itu di sudut gelap pikirannya, tetapi mendengarnya diucapkan secara langsung terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Bang Baron mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku dalam jasnya dan meletakkannya di pangkuan Pak Karman. Dia menjelaskan bahwa di dalam amplop itu ada 500 juta rupiah. Itu adalah bonus atas kesetiaan Pak Karman selama 12 tahun dan kompensasi atas trauma yang dialaminya semalam. Itu juga sebuah permintaan maaf karena perang internal sindikat telah mengotori tempat kerjanya.
Pak Karman membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan melihat tumpukan uang merah pecahan 100.000 yang tersusun rapi. 500 juta adalah uang yang lebih banyak daripada yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Dia menatap Bang Beren dengan mata berkaca-kaca dan bertanya lirih mengapa dia diberi uang sebanyak ini. Bang Baron menjawab, karena Pak Karman adalah orang yang punya kehormatan dan orang terhormat adalah spesies langka di dunia bajingan ini. Bang Baron bangkit dari kursi berjalan mendekati arena dan berbicara memunggungi Pak Karman. Dia bercerita lagi tentang bapaknya Pak Eko, pelatih ayam kampung yang miskin harta, tapi kaya harga diri. Dulu bapaknya pernah memenangkan taruhan Rp200.000 di tempat ini, dan dengan uang itu bapaknya membelikan sate kambing untuk makan sekeluarga. Itu adalah hari paling bahagia dalam masa kecil Bang Beren. Ketika bapaknya meninggal, hal pertama yang dilakukan Bang Beren dengan uang haramnya adalah membeli tanah. Ini membangun gelanggang persis di titik yang sama, sebagai satu-satunya penghubung dengan bocah polos yang dia tinggalkan sebelum dia berubah menjadi monster. Pak Karman akhirnya menemukan suaranya yang kecil dan serak. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada orang-orang yang merampok gelanggang tadi. Bang Beren memakai kembali kacamata hitamnya dan menjawab dengan suara yang kembali dingin. Mereka akan membayar harga pengkhianatan mereka, dan tubuh mereka akan menjadi pesan peringatan bagi bajingan lain yang berpikir untuk menantangnya. Pak Karman merasakan mual naik ke tenggorokannya, menyadari dia baru saja mendengar vonis hukuman mati yang diucapkan dengan nada santai. Bang Beren kemudian memberikan pilihan terakhir kepada Pak Karman. Dia berkata, Pak Karman bisa terus mengelola tempat ini dengan gaji 2 kali lipat 100 juta per bulan. Atau Pak Karman bisa pergi sekarang juga dengan uang 500 juta itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bang Baron tidak akan menghakiminya jika dia memilih pergi. Tetapi jika dia memilih tinggal, dia harus paham satu hal. Gelanggang ini suci bagi Bang Baron, dan dia akan melindunginya dengan seluruh kekuatan organisasi sampai titik darah penghabisan. Pak Karman tetap duduk di kursi kayunya selama 10 menit setelah Bang Beren pergi. Amplop berisi 500 juta rupiah, terasa berat di pangkuannya seperti bom waktu yang belum meledak. Otak tuanya yang berusia 60 tahun mencoba memproses besarnya keputusan yang harus dia ambil. Dia bisa mengambil uang itu dan pergi memulai hidup baru yang tenang di kampung halaman jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari sindikat, dan jauh dari kekerasan. Atau dia bisa tetap tinggal menerima gaji 2 kali lipat dan menghabiskan sisa hidupnya dengan sadar bahwa dia mengelola tempat suci pribadi milik penjahat paling berbahaya di Indonesia. Pak Karman teringat mendiang istrinya yang meninggal 5 tahun lalu, teringat 3 anaknya yang sudah sukses merantau, dan teringat 40 tahun hidupnya yang dihabiskan merawat ayam aduan. Akhirnya Pak Karman bangkit dari kursi menyimpan amplop 500 juta itu ke saku dalam jaketnya dan berjalan gontai menuju kantornya. Dia duduk di meja kerjanya yang penuh goresan, membuka laci paling bawah dan mengeluarkan buku kas besar gelanggang. Dia membalik halaman-halaman yang penuh dengan angka tulisan tangannya sendiri yang rapi. 12 tahun taruhan, 12 tahun pertarungan, 12 tahun keuntungan. Pak Karman mengambil pena dan menulis di halaman tanggal 29 Maret tahun 2027. Gelanggang tutup karena perbaikan buka kembali Sabtu depan. Dia menutup buku itu, menyimpannya kembali ke laci dan memantapkan keputusannya. Dia akan tetap tinggal, bukan karena uangnya melainkan karena dia memahami sesuatu yang diajarkan Bang Beren tanpa kata-kata. Bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang dianggap keramat, dan tempat keramat membutuhkan seorang juru kunci. Sekarang kita masuk ke bagian paling gelap dari kisah ini. Apa yang terjadi dalam beberapa jam ke depan akan mengubah segalanya, jadi persiapkan diri kalian. Gudang interogasi milik Sindikat Nusantara. Baru terletak 40 km di selatan Jakarta, tersembunyi di tengah perkebunan karet yang sunyi dan berkabut. Properti seluas 5 hektar itu dikelilingi tembok beton setinggi 3 meter, tampak dari luar seperti pabrik pengolahan getah biasa.
Namun di dalamnya, tempat itu adalah pusat operasi intelijen hitam. Di ruang bawah tanah gudang ini yang hanya bisa diakses melalui tangga baja tersembunyi, terdapat ruangan kedap suara berukuran 4 kali 4 meter dengan lantai semen yang memiliki saluran pembuangan air di tengahnya. Ruangan ini tidak memiliki jendela, tidak ada hiasan. Hanya ada satu kursi besi yang dibaut ke lantai ruangan yang diciptakan untuk satu tujuan, memeras kebenaran melalui rasa takut. Si hantu diseret ke ruangan ini. 14 anak buahnya dibiarkan terikat di lantai atas, mendengarkan jeritan yang merambat naik dari ruang bawah tanah, seperti asap beracun. Mereka mendengar suara Bang Beren yang bertanya dengan kesabaran tak terbatas, dan mendengar jawaban si hantu yang diselingi isak tangis dan permohonan ampun. Sesi interogasi itu berlangsung selama 4 jam 17 menit. Ketika selesai, si hantu telah memuntahkan segalanya tentang 6 bulan operasi liarnya, tentang 32 nama anggota baru yang dia rekrut, tentang rencananya membentuk organisasi sendiri, dan tentang 2 miliar rupiah uang sindikat yang dia curi sebelumnya. Bang Beren naik dari ruang bawah tanah pada pukul 8 malam dengan wajah yang menyiratkan kelelahan batin yang luar biasa. Dia mencuci tangannya di wastafel dapur selama 3 menit penuh, menggosoknya dengan sabun antiseptik sampai kulitnya memerah dan terasa perih seolah ingin melunturkan dosa yang menempel. Rian Santoso menunggu di dekat meja makan dengan segelas air mineral di tangan. Bang Beren mengambil gelas itu, meneguknya sekali habis dan berbicara dengan suara serak. Dia memberitahu Rian bahwa si hantu merekrut 32 orang lagi. Dia menginginkan mereka semua ditangkap dalam 48 jam ke depan. Dia ingin keluarga mereka dipindahkan di bawah pengawasan. Dia ingin setiap rupiah yang dicuri kembali, dan dia ingin pesannya tersampaikan dengan jelas, bahwa mengkhianati sindikat sama dengan mengkhianati keluarga sendiri. Selama 36 jam berikutnya, sindikat Nusantara Baru melakukan pembersihan internal terbesar dalam sejarah mereka. 200 pasukan khusus bergerak senyap memburu 32 orang anggota sel si hantu. 18 orang diciduk di rumah kontrakan mereka saat tidur lelap. 8 orang dicegat di jalan tol dengan menyamar sebagai razia polisi. 4 orang diserahkan oleh keluarga mereka sendiri yang lebih memilih perlindungan sindikat daripada setia pada anak yang berkhianat. 2 orang terakhir ditangkap saat mencoba kabur naik kapal laut di Pelabuhan Merak dan dibawa kembali ke Jakarta dalam bagasi mobil. Pada hari Selasa sore, 47 pengkhianat itu telah dikumpulkan. Bang Beren kembali ke gelanggang Jago Emas pada hari Rabu, pagi pukul 10 tepat. Pak Karman telah menghabiskan 3 hari terakhir untuk membersihkan tempat itu, memperbaiki kursi yang patah, mengganti kaca yang pecah, dan mempersiapkan pembukaan kembali. Ketika Bang Beren masuk, Pak Karman sedang berada di arena utama, memberi makan 6 ekor ayam jago yang selamat dari kekacauan malam itu. Bang Beren mendekat tanpa suara mengamati ayam-ayam itu, mematuk jagung dari tanah, dan tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Dia berkata pelan bahwa bapaknya dulu bilang, ayam jago punya ingatan yang lebih baik daripada manusia. Mereka tidak pernah lupa siapa yang memberi makan dan siapa yang menghormati mereka. Bang Beren berjongkok mengulurkan tangan ke arah seekor ayam Bangkok merah yang mendekat dengan waspada. Ayam itu mematuk telapak tangannya mencari butiran jagung. Bang Beren melanjutkan bahwa ayam ini ada di sini saat penyerbuan terjadi. Dia melihat semuanya, tapi dia masih cukup percaya untuk makan dari tangannya. Menurut Bang Beren, hewan lebih bijaksana daripada manusia. Mereka paham bahwa dunia ini kejam, tapi masih ada tempat-tempat di mana mereka bisa merasa aman. Pak Karman memberanikan diri menanyakan pertanyaan yang menghantuinya selama 3 hari ini. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada orang-orang yang merampok gelanggang. Bang Beren berdiri menepuk debu dari tangannya
dan menjawab dengan suara yang kembali keras seperti baja. Dia berkata, mereka akan menghilang. Keluarga mereka akan diberi uang santunan. Dan cerita resminya adalah mereka kabur menjadi TKI ilegal ke luar negeri. Tapi kebenarannya mereka akan menjadi tumbal peringatan bahwa ada garis yang tidak boleh dilanggar dan ada kenangan yang tidak boleh dinodai. Pak Karman mengangguk pelan, tidak berani bertanya lebih jauh tentang detail yang dia sendiri tidak ingin tahu. Hari Sabtu tanggal 4 April gelanggang jago emas kembali dibuka. 300 orang mengisi kursi kayu lebih sedikit dari biasanya karena rumor perampokan itu telah beredar dan beberapa penjudi memilih tiarap dulu. Namun para pemain besar, orang-orang yang paham bahwa kekerasan adalah bagian dari napas dunia bawah tanah, mereka kembali. Mereka kembali karena tahu bahwa sekarang tempat ini dilindungi oleh kekuatan terbesar di republik ini. Mereka kembali karena paham bahwa kejadian kemarin adalah anomali, bukan kebiasaan. Bang Baron hadir di malam pembukaan itu, duduk di kursi sudut belakang dengan penyamaran biasanya. Dia bertaruh 100 juta pada ayam Birma hitam yang mengingatkannya pada ayam pertama yang diberikan bapaknya 47 tahun lalu. Ayam itu menang dalam 2 menit, sebuah pertarungan brutal dan indah yang membuat penonton bersorak. Bang Baron mengambil kemenangannya, memberikan 50 juta sebagai tip untuk Pak Karman dan keluar dari gelanggang tanpa ada satu orang pun yang menyadari bahwa orang paling dicari di Indonesia baru saja berjalan di antara mereka. Di sebuah lahan kosong 60 km di timur Jakarta, di tanah yang secara resmi milik perusahaan fiktif, 47 jenazah beristirahat di bawah gundukan tanah kapur. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama, hanya keheningan tanah yang menyimpan rahasia selamanya. Keluarga mereka masing-masing menerima amplop berisi 200 juta rupiah dan sepucuk surat. Ketikan yang menjelaskan bahwa kerabat mereka pergi merantau mendadak karena masalah utang. Beberapa keluarga percaya cerita itu, yang lain tahu kebenarannya, namun lebih memilih uang dan diam daripada menuntut balas dan mati konyol. Sindikat Nusantara Baru muncul dari pembersihan ini lebih kuat dan solid. Pesan telah terkirim dan diterima, loyalitas adalah harga mati. Organisasi beroperasi dengan efisiensi mesin militer, memperluas wilayah, dan meningkatkan keuntungan hingga 30%. Namun, bagi Bang Baron, kemenangan sejati bukanlah pada angka keuntungan. Kemenangan sejati adalah melihat gelanggang jago emas terus beroperasi setiap malam minggu tanpa gangguan. Kemenangannya adalah melihat Pak Karman yang kini digaji 100 juta per bulan tetap mengelola tempat itu dengan dedikasi seorang penjaga kuil. 5 tahun setelah kejadian itu pada Maret tahun 2000, 32 gelanggang itu masih beroperasi seperti jam tangan Swiss. Pak Karman kini berusia 65 tahun, dengan rambut memutih seluruhnya, tetap menjadi administrator yang setia. Tempat itu sudah direnovasi, kursi baru yang dipolitur tata suara profesional, dan lampu LED yang membuat arena bersinar seperti panggung drama. Keuntungan bulanan naik menjadi 8 miliar rupiah. Gelanggang jago emas kini menjadi legenda tempat paling aman dan paling bergengsi bagi para pecinta aduan ayam di Jawa Barat. Semua orang tahu alasannya, karena tempat itu dijaga oleh bayang-bayang Bang Baron. Pada bulan April tahun 2030, dua Pak Karman menerima kunjungan tak terduga. Bang Baron datang pada hari Selasa sore saat gelanggang kosong. Kali ini dia tidak menyamar, dia datang sebagai dirinya sendiri, pria tua berusia 59 tahun dengan kerutan dalam di sekitar mata dan kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Dia duduk bersama Pak Karman di pinggir arena dan berbicara dengan suara lembut. Dia berkata bahwa dia datang bukan untuk mengecek bisnis, tapi untuk berpamitan pada ilusi masa kecilnya. Bang Baron menatap arena kosong itu dan berkata bahwa bapaknya meninggalkan warisan sebagai orang baik miskin tapi terhormat. Sedangkan dia akan meninggalkan warisan sebagai monster. Tidak peduli berapa banyak gelanggang yang dia lindungi, pada akhirnya sejarah akan mengingatnya
karena kekerasan, bukan karena cinta pada orang tua. Dan itu adalah harga yang harus dia bayar atas jalan hidup yang dia pilih. Pak Karman tidak tahu harus menjawab apa, hanya menepuk bahu Bang Beren sebagai isyarat penghiburan. Bang Beren kemudian berdiri berjalan ke tengah arena dan berkata bahwa setidaknya dia berhasil melakukan satu hal. Dia berhasil menjaga tanah ini tanah, di mana bapaknya mengajarinya menjadi laki-laki tetap bertahan. Dia berhasil membuat tradisi yang dicintai bapaknya tetap hidup. Itu tidak menghapus dosa-dosanya, tapi itu adalah satu keping kebaikan di tengah lautan kejahatan yang dia buat. Dan dia berpegang teguh pada itu, karena hanya itulah sisi kemanusiaan yang tersisa darinya. Bang Beren mengeluarkan amplop dari jaketnya dan menyerahkannya pada Pak Karman. Di dalamnya ada 2 miliar rupiah bonus pensiun untuk Pak Karman. Dia berkata Pak Karman boleh pergi kapan saja tugasnya sudah selesai dengan hormat. Atau dia bisa tinggal sampai dia tidak kuat lagi. Namun Bang Beren memastikan bahwa selama dia masih bernapas tempat ini akan selalu dilindungi. Dan bahkan jika dia mati, dia sudah menyiapkan yayasan untuk menjaga tempat ini tetap beroperasi selama beberapa generasi. Pak Karman menerima amplop itu melihat tumpukan uang yang bisa menjamin masa tua yang mewah. Dia menatap Bang Beren, pria kompleks yang sekaligus monster kejam dan anak yang berbakti, lalu mengambil keputusannya. Dia berkata bahwa dia akan tetap tinggal. Dia akan tetap tinggal karena dia paham satu hal, bahwa tempat keramat membutuhkan juru kunci dan dia akan menjadi penjaga kenangan bapaknya Bang Beren sampai napas terakhirnya. Pada akhirnya, kawan, apa yang sebenarnya kita pelajari dari tragedi di gelanggang jago emas ini? Ini bukan sekadar cerita tentang uang 3 miliar atau tentang balas dendam darah dingin di dunia hitam. Ini adalah cermin retak yang memantulkan wajah asli manusia. Kita belajar bahwa di dalam jiwa seorang monster sekalipun masih tersisa seorang anak kecil yang merindukan pelukan ayahnya. Bang Beren mengingatkan kita bahwa setiap orang sejahat, apapun mereka di mata dunia, memiliki satu ruang suci dalam hidupnya. Sebuah tempat atau sebuah kenangan yang menjadi jangkar terakhir bagi kemanusiaan mereka. Bagi Bang Beren itu adalah arena sabung ayam berdebu di pinggiran kota. Bagi kita, mungkin itu adalah rumah masa kecil, sebuah lagu lama, atau foto usang di dalam dompet. Pelajaran terbesarnya adalah jangan pernah sekali-kali menodai ruang suci orang lain. Karena ketika kenangan yang paling sakral diinjak-injak, maka batas antara manusia dan binatang buas akan hilang seketika. Dan konsekuensinya seringkali dibayar dengan nyawa. Dunia ini penuh dengan bayang-bayang abu-abu seperti ini. Kisah-kisah yang tidak diajarkan di sekolah, tapi nyata terjadi di sekeliling kita. Jika kalian ingin terus menjelajahi sisi gelap dan kompleksitas natur manusia bersama saya, pastikan kalian sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tekan tombol subscribe itu sekarang agar kita bisa bertemu lagi di cerita berikutnya yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang dunia selamanya.